Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini sambil menunggu teman-teman lainnya buka kamera dan mempersiapkan diri, maka pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengisi sebuah polling atau sebuah kuis kecil ya, yang kalian bisa isi di layar kalian nanti akan muncul. Ya. Nah, sudah muncul ya pollingnya ya. Sudah muncul pollingnya? Silakan kalian isi ya. Sambil menunggu yang lain untuk open kamera, silakan bisa diisi untuk voting ya, untuk kuis kecil yang ada di layar kalian, silakan diisi.
Masih kurang 5 orang lagi ya. Silakan diisi dulu. Kurang 2 orang ya. Silakan diisi dulu. Oke, sudah ya. Saya stop untuk pollingnya. Silakan sebelum saya mulai dipimpin doa dulu. Salah satu, silakan. Silakan dipimpin. Ayo cepat. Untuk mengawali pada kegiatan pagi ini, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya mulai ya teman-teman ya. Jadi pada pertemuan kita hari ini ya, kita akan belajar ya mengenal mekanisme perdagangan di pasar modal. Ya, seperti janji saya minggu lalu, hari ini kita akan mengenal pasar modal. Nah, ini kebetulan kalau saya kasih lihat sebentar ya, marketnya sudah dibuka. Kalian kelihatan nggak? Ini ada angka gerak-gerak itu di sebelah kiri ya. Iya, Pak. Kelihatan ya gerak-gerak ya. Nah, terus itu adalah saking banyaknya transaksi dari saham. Seperti itu ya. Oke, nanti saya akan jelaskan. Nanti ya. Terus kita mulai dulu dah. Dari awal kita coba mengkaji dulu bagaimana sebenarnya alur cerita dari perdagangan saham. Ya. Karena yang paling penting sebenarnya sekarang ini adalah bagaimana kalian memahami alurnya, ceritanya. Ya. Cerita di sini artinya apa? Cerita bagaimana kok perusahaan itu bisa menerbitkan saham itu bagaimana, kan gitu. Nah, sebelumnya saya ini dulu bagikan hasilnya untuk kuis tadi. Kalian bisa lihat di situ. Nomor 1 jawabannya betul apa? Profitabilitas. Profitabilitas.
Masih ada yang menjawab modal kerja, dividen, investasi. Jadi saya ulangi lagi ya, kalau buat yang tadi nggak benar jawabannya. Jadi keputusan dalam manajemen keuangan itu ada dividen, modal kerja, pendanaan, dan investasi. Ya. Nah, sepertinya yang nomor 2 juga yang jawabannya salah juga 6 orang. Jadi sama, ada 6 orang yang tidak paham. Ya, kurang lebih ya. Kemudian di sini ada sekitar yang ketiga yang benar apa? Modal kerja. Kemudian yang keempat adalah investasi. Ya. Kurang lebih ada sekitar mungkin hampir 8 orang ya. 8 orang yang masih belum paham konsepnya. Ini yang dividen sama atas sama bawah sama aja ya. Nah, kurang lebih ada 8 orang. Nah, maka saya ulangi sebentar ya. Saya ulangi sebentar supaya teman-teman tidak ada yang tidak paham ya. Jadi semuanya saya harapkan paham dengan materi saya minggu lalu. Kan minggu lalu begini ya. Perusahaan di sini misalnya PT Sido muncul. Nah, sumber pendanaan kan namanya gini ya. Bukan sumber pendanaan, namanya juga perusahaan. Perusahaan itu harus hidup toh. Harus berjalan toh. Ya enggak? Sama kayak kita. Kita harus berjalan nggak? Harus tetap hidup nggak? Jadi sesedih apapun kalian, sebahagia apapun kalian, kalian harus tetap hidup. Ya, nah untuk tetap hidup kalian harus apa? Memiliki sumber pendanaan. Artinya kita harus memutuskan bagaimana perusahaan ini mendapatkan sumber pendanaan, dinamakan keputusan pendanaan. Ya, keputusan pendanaan. S. Terus kalau misalkan sudah diputuskan sumber pendanaannya dari mana? Dari bank, misalnya gitu ya. Dari bank. Terus sekarang duitnya kan masuk. Dan ditransfer nih dari bank, sekian juta. Terus uangnya mau buat keseharian ini harus berapa? Artinya kalau sudah masuk 5 juta di ATM, mana yang harus dibawa ke kantor? Atau mana yang harus dijadikan kas di kantor? Misalnya yang dijadikan kas di kantor 2,5 juta. Nah, keputusan untuk melihat berapa besar duit yang ada di kantor itu adalah modal kerja. Nah, kalau gitu berarti yang 2,5 lagi ada di mana? Masih di ATM, masih di mesin ini ya. Gitu. Terus habis itu kan Sido muncul harus berinvestasi supaya mendapatkan profit, ya enggak? Misalnya dia investasikan ke mana? Ke beli mesin baru. Nah, yang 1,5 untuk mesin baru, misalnya gitu ya. Itu disebut investasi. Misalnya dengan mesin A, dia bisa menghasilkan profit sebanyak Rp3.000. Nah, 3.000 ini kan akan kembali ke Sido muncul. Ini profit ya. Nah, kemudian keputusan selanjutnya adalah seberapa besar komponen atau seberapa besar uang yang harus diberikan kepada investor. Itu disebut dengan keputusan penda apa? Dividen gitu loh. Seberapa besar yang harus nyampe ke investor. Misalnya di sini investor dapat tiga 300 bisa gitu ya. Ya wes berarti yang 2.700 masuk sebagai laba ditahan atau mungkin it return earning bahasanya ya. Terus kalau yang 300 dikasihkan ke investor itu namanya dividen ya, keputusan dividen. Jadi ada 4. Yang pertama adalah pendanaan, modal kerja, investasi, dan dividen. Gitu. Paham ya? Nanti saya lihat 6 orang itu siapa aja. Nanti kan kelihatan. Oke? Ya, Pak. Oke. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Mungkin ada yang masih belum paham berkaitan dengan itu.
Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya masuk ke materi ya. Jadi siapkan telinga kalian baik-baik, siapkan pemahaman kalian. Saya akan menceritakan secara runtut bagaimana sebuah perusahaan itu akhirnya menjual, mengeluarkan saham dan bagaimana mekanisme di dalamnya. Nanti kita akan coba praktek. Jadi hari ini kita cukup menarik ya. Kita akan kupas mendalam bagaimana saham itu dan saya akan serahkan kepada kalian nanti apakah itu termasuk haram atau tidak. Kalian kan anak syariah ya. Kalian coba lihat nanti bagaimana kondisinya sekarang ini. Ya. Cek suara saya terdengar? Suara saya terdengar nggak? Terdengar, Dengar. Pak. Oke ya. Oke, nah saya akan membuat sebuah ilustrasi ya. Kalian perhatikan baik-baik ya, biar nanti paham. Nah, ilustrasinya saya akan membuat sebuah ilustrasi, sebuah perusahaan bernama PT A, ya PT A. Saya kasih warna hijau ya. PT A ini adalah sebuah perusahaan ya, di mana modalnya dimiliki oleh si A sebanyak 30 juta rupiah, si B sebanyak 20 juta rupiah, si C sebanyak 25 juta rupiah, dan si D sebanyak 25 juta. Ya, jadi total modal yang masuk di dalam PTA sebanyak 100 juta. Sehingga si A memiliki berapa persen, teman-teman? Berapa persen untuk si A? 30. 30%. Kemudian si B? 20. 20%. Kemudian si C? 25. Si D? 25. Oke, 25%. Ya, oke, komposisi seperti ini. Kemudian PTA menginvestasikan dalam bentuk apa? Dia 100 juta itu digunakan untuk membangun pabrik, ya, bangun pabrik atau beli mesin, ya, dan lain sebagainya. Beli mesin apa? Mesin print misalnya gitu ya, namanya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini kita katakan kejadiannya tahun 2020 ya. Jadi kejadiannya PTA ini dimodali oleh ABCD ini tahun 2020 ya. Dia akhirnya dapat uang 100 juta, kemudian digunakan untuk bangun pabrik dan beli mesin print. Ya. Nah, seiring berjalannya waktu, perusahaan mengalami keuntungan. Misalnya tahun 2021 keuntungannya mencapai 24 juta, keuntungan 2022 mencapai 32 juta. Nah, oleh sebab itu ya, di tahun 2023 melihat perkembangan perusahaan yang semakin signifikan, perusahaan ini akhirnya melakukan scale up atau peningkatan kapasitas produksi. Nah, untuk meningkatkan kapasitas produksi di tahun 2023, dia butuh biaya, ya, butuh biaya sebanyak, misalnya di sini 150 juta. Ya, 150 juta. Atau kita ganti yang biar genep ya, 200 juta aja. Biar angkanya enak. 200 juta. Oke. Ya, sehingga dia butuh biaya 200 juta. Ya. Nah, teman-teman semua, ya. 200 juta ini akan dibuat untuk apa? Misalnya dibuat untuk pabrik baru. Bangun pabrik baru. Ya, misalnya seperti itu. Bangun pabrik baru lagi, teman-teman. Karena apa? Karena dia melakukan peningkatan kapasitas produksi. Oke,
Kita lanjut ya. Nah, kemudian setelah dia membangun pabrik baru, sekarang ini dia kan butuh biaya 200 juta. Nah, karena dia butuh biaya 200 juta, dia punya 3 alternatif sumber pendanaan. Yang pertama, dia menggunakan laba ditahan. Kemudian yang kedua, dia menggunakan utang bank. Dan yang ketiga adalah menambah investor atau melakukan yang namanya IPO. Mas sudah saya jelaskan IPO ya. Apa teman-teman? Initial public offering. Jadi ini adalah penawaran harga saham. Ya, yang nomor 3 ini. Nah, sekarang kita lihat kalau pilihannya nomor 1 itu berapa teman-teman? Laba ditahannya. Ini sama ini? Ini sama ini? Berarti berapa? 56 juta. 56 juta. Mak, cukup nggak? Kurang. Kurang ya, sehingga saya coret. Laba ditahan tidak bisa digunakan sepenuhnya. Mungkin bisa dipakai semua, tapi masih kurang. Yang kedua adalah utang bank. Ya, utang bank. Sekarang kan tinggal milih utang bank atau menambah investor melalui IPO. Ya kan pilihannya. Nah, sekarang kalau misalkan utang bank ini sedang bunganya tinggi, misalnya bunganya tinggi, maka akhirnya dia memutuskan untuk apa? IPO kan? Ke sini kan, yang nomor 3. Nah, akhirnya apa? Dia memutuskan untuk mengeluarkan saham atau IPO ya. Initial public offering ke bursa ya. Nah, ke bursa di sini dia menawarkan berapa lembar saham dan nilainya berapa. Itu yang sekarang ingin dipertanyakan. Tadi kita kekurangannya berapa? 150 juta ya. Ya. Maka si manajer tadi rapat dengan dewan direksi yang lain. Yuk kita rapat. Sekarang kita mau butuh berapa? Kita mengeluarkan berapa lembar dalam inisial public offering kita yang pertama di pasar primer. Oke, kalau saya katakan pasar primer berarti adalah sekarang pasar yang menghubungkan antara perusahaan tersebut langsung kepada seseorang. Nah, seseorangnya masih saya misterikan, ya, kepada satu pihak yang masih saya misterikan. Nanti saya jelaskan. Nah, yang jelas kita akan jual di pasar primer atau pasar perdana. Pasar primer atau pasar perdana itu berarti pertemuan antara si perusahaan tadi yang kekurangan duit sama seseorang atau satu pihak yang masih saya misterikan siapa itu. Ya. Nah, oke, sekarang rapat. Akhirnya dia sepakat untuk menjual sebanyak 1 juta lembar. Sehingga harga sahamnya berapa teman-teman per lembar? Satu juta lembar itu semuanya. Kalau totalnya 150 juta rupiah, berarti per lembar berapa? 150. 150 rupiah. Ya. Sekarang harga sahamnya 150 rupiah. Nah, oke. Sekarang setuju ya semua manajer? Siap? Oke. Nah, kemudian tibalah dia menawarkan di pasar primer. Muncullah pertanyaan kalian, siapa toh Pak pihak yang akhirnya membeli saham atau membeli kepemilikan dari perusahaan ini pada pasar primer, yaitu sekuritas ya. Jadi sekuritas itu adalah perusahaan yang membeli atau disebut dengan underwriter. Underwriter.
Misalnya underwriter-nya siapa? Underwriter ini berbentuk PT, teman-teman. Misalnya PTB. Ya, PTB ini sebagai underwriter atau yang menjamin atau yang membeli saham perusahaan ini. Ya. Dan dia setuju dengan harga 150. Si PTB setuju bahwa harganya 150 sebesar 1 juta lembar. Nah, wes ya, paham ya? Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Kita belum selesai, masih banyak ya ceritanya. Ceritanya panjang ini, melebihi ikatan cinta ya. Oke? Ceritanya nggak sampai di situ. Nah, oke, sekarang underwriter setuju bahwa atau PTB setuju bahwa dia akan membeli sebanyak 150 rupiah sebanyak 1 juta lembar, akhirnya totalnya adalah 150 juta ya. Nah, sekarang PTB sudah punya sahamnya siapa? PTA. Oke? PTB sudah punya sahamnya PTA. Ini saya kasih warna kuning ya. Sebanyak 1 juta lembar ya. 1 juta lembar. 1 juta lembar. Di mana per lembarnya adalah 150 rupiah. Oke. Sekarang PTB mau menjual lagi ke masyarakat. Nah, inilah disebut dengan pasar sekunder. Pasar sekunder. Ya. Pasar sekunder artinya apa? Artinya si PTB menjual lagi ke masyarakat. Masyarakat. Ya, langsung per orang. Jadi bisa saya, bisa kalian ya, atau orang-orang lain bisa juga membeli saham PTA. Itu namanya pasar sekunder, teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Belum, Pak. Lanjut ya. Nah, terus si masyarakat yang mau beli, kan masyarakat tuh ada banyak toh. Ada saya, kalian, berjuta-juta masyarakat. Baik orang Indonesia, baik Laila, baik Sarah, Arizal, and so on. Banyak sekali. Ya. Ya, terus kemudian gimana Pak ceritanya? Sekarang ceritanya adalah si PTB kan menjual ke masyarakat. Nah, datanglah si C, si D, si E, si F, si D, ya. Datanglah si D, si F, si D, ya. Nah, ternyata mereka setuju untuk membeli di harga 150 lembar, 150 rupiah per lembar, ya. Nah, akhirnya kita coba lihat ya. C misalkan di sini dia beli 250.000 lembar. Dia membeli 150.000 lembar. E membeli 100.000 lembar. F membeli 310 lembar. G membeli 200.000 lembar. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke atas. Berapa komposisi yang dimiliki oleh masyarakat ini semuanya? Ayo, siapa yang bisa menghitung? Berapa komposisi yang dimiliki oleh masyarakat? Kalau ngomong masyarakat berarti semuanya ya, C, D, E, F, G. Berapa komposisi yang dimiliki oleh ini masyarakat?
Berapa teman-teman? Tadi si A berapa? 30 juta. Si B berapa? 20 juta. Si C berapa? 25 juta. Si D berapa? 25 juta. Berarti si masyarakat mendapatkan pendanaan, ini bukan 150, ini 250 ya. 250 karena 100 ditambah 150. Ya, di sini 150. Nah, berapa si masyarakat? Hitung dulu yang ini. 30 juta dibagi 250 juta berapa persen? Ini 10% ini yang ini. Ini 10%. Nah, yang B berapa teman-teman? $12,5, Pak. 12,5. Yang 30% berapa? Yang 30 juta, 30 juta berapa? 37,5. 37,5. Yang 150? 60%. 60%. Ya, oke. Sekarang 60%. Bisa nggak? Bener ya? 30 toh? 30 berapa sih? 150 dibagi 250 berapa? 30. 30 ya? Iya. Beneran 30? Iya kan? 50. Atau 40? 100%. Berapa? %60 ya, bener ya? Berarti ini keliru ini tadi. Ini 60% yang atas. 60% dimiliki oleh masyarakat. Terus yang cek, dengar ya suara saya ya? Bener, Pak. Oke. Terus yang 30 dibagi 250, 12% ini ya, yang atas ya, kebanyakan tadi. Yang atas 12%. Bentar saya ganti ya. Yang ini 12%. Terus yang 20 8%. Salah ya teman-teman tadi. Terus ini 10%. Ini 10%. Besok saya suruh ngitung kayak gini ya. Oke, berarti sekarang masyarakat kepemilikannya dominan apa enggak? Dominan, Pak. Ya, dominan ya 60%. Oke. Lanjut, kita lanjut. Nah, kemudian si D, ceritanya berlanjut, si D itu sekarang pengen menjual yang dia miliki. Ya, dia pengen menjual dimiliki ke pasar sekunder. Jadi pasar sekunder itu adalah jual beli yang sudah terakhir, artinya sudah antara masyarakat ke masyarakat atau antara underwriter ke masyarakat. Jadi sudah umum pada semua orang bisa melakukan itu di namanya di pasar sekunder. Ya.
Paham ya teman-teman ya? Tes? Iya, Pak. Dengar suara saya ya? Iya. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, di sini si D mau jual. Berarti kan dia beli berapa, teman-teman? Beli berapa? 150. Rp150. Dia beli berapa lembar? 150 lembar. Dia mau jual semua. Dia mau jual semua. Jadi jual 150.000. Nah, dia akan mengisi kolom offer. Jadi nanti di bursa ada namanya kolom di sini ya. Itu kolom yang adalah offer. Ini ya lot, terus di sini ada bid. Di sini lot. Lot itu adalah lembar sahamnya. Untuk bisa beli saham itu minimal kalian harus beli 100 lembar. Berarti satu lot itu sama dengan 100 lembar saham. Ya, itu satuannya. Satuan saham itu dinyatakan pada lot. Lot itu artinya 100 lembar. Ya. Nah, di sini si D memasukkan tawarannya. Dia mau menawarkan berapa? Oh, saya mau menawarkan di sini 160. Dengan totalnya adalah berapa lot itu berarti 150.000 dibagi 100 berapa? $1.500 lot ya. Kan ini loh. Satu lot itu sama dengan 100 lembar. Kalau dia mau jual 150.000 berarti dia jual 1.500 lot ya. Nah, oke. Terus sekarang kalau misalnya datanglah si H. Si H mau beli. Ya, si H mau beli. Dia mau beli berapa? Dia mau beli di 140 dengan total yang dia beli 1.000. Cocok enggak? Cocok nggak teman-teman? Antara 140 dan 160 cocok nggak? Terjadi match apa enggak? Enggak. Enggak ya, karena beda. Si H mau beli di harga 140, tapi oleh si D dengan harga 100. 160. Ya, berarti nggak match. Sekarang kita tunggu lagi. Masih waiting list ya, masih menunggu ya. Kita tunggu lagi, masuk lagi si J. Si J nawarin berapa? 143. Dia mau beli di 1.200 lembar. Masuk di sini. Set. Lebih tinggi ya. 143. Match enggak? Sudah match belum? Sudah match belum? Belum ya. Datang lagi si C. C ya benar ya. Si C kan punya 250.000, ternyata si C juga mau jual. Si C juga jual, tapi dia mau jual di 155. Ketemu enggak? Ketemu enggak teman-teman? Ketemu enggak? Enggak. Enggak. Mana? Enggak cocok toh. 155 enggak ada yang cocok toh di sini. Ya toh? Nah, tibalah datang si E.
Si E juga ternyata mau jual di harga 151. Masuk di sini dan datanglah si K. Si K datang ke sini juga mau beli di harga 151. Di sini 500 lot ya. Di sini 500 lot. Ya, di sini 600 misalnya, 600. Nah, kita lihat teman-teman, pada akhirnya ya, yang terbentuk harganya adalah 151 karena pertemuan antara permintaan dan penawaran itu di sini adalah 151, maka harga saham PT A adalah 151 pada saat itu. Oke, jadi inilah yang namanya disebut harga saham atau equilibrium. Jadi harga saham itu mencerminkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran harga saham perusahaan tersebut. Ya. Jadi itu disebut equilibrium. Makanya ceritanya terjadi harga saham itu adalah ketika ada pertemuan antara si permintaan dan si penawaran. Sudah pernah saya jelaskan di pengantar ekonomi mikro kalau nggak salah tentang equilibrium atau keseimbangan pasar. Ini sama kalau kita beli laptop. Di toko kan dipajang harganya 6 juta, 5 juta, 7 juta, 10 juta. Ya. Ketika masyarakat tidak setuju dengan harga itu secara keseluruhan, wah ini laptopnya mahal, maka si produsen atau pabrik laptop itu akan menurunkan harga sampai masyarakat mau membeli. Kan logikanya seperti itu, supaya ketemu apa? Ketemu harganya. Jadi harga itu adalah ketika harga keseimbangan adalah ketika harga permintaan itu seimbang dengan harga yang ditawarkan. Kalian beli jeruk harga 10.000, ya itu berarti menunjukkan bahwa harga keseimbangan jeruk itu adalah 10.000. Berarti yang ditawarkan oleh pedagang jeruk sama dengan kesediaan yang kalian bayar. Jadi kalian bersedia beli jeruk 10.000, kemudian si pedagangnya juga setuju untuk menjual di harga 10.000, itu namanya equilibrium pasar atau keseimbangan pasar. Sama juga dengan saham. Silakan ada yang ingin ditanyakan sampai di sini. Ayo, ada yang ingin ditanyakan. Jadi nanti kalau kalian saya kenalkan dengan webnya untuk melihat pergerakan harga saham, kalian harus tahu. Ada kata lot, ada kata bid, ada kata offer, ada kata lot. Lagi. Lot yang di sebelah bid adalah lot untuk jumlah lembar saham yang ingin dibeli oleh masyarakat. Yang sebelah kanan adalah jumlah saham yang ditawarkan oleh masyarakat juga atau orang yang mau jual. Ya. Nah, harga terbentuk itu ketika ada pertemuan antara bid dan offer. Kalau kalian tidak ketemu, ya berarti akan tetap masuk dalam waiting list ini. Gitu. Kalian nggak mau, misalkan saya mau 170 Pak, jual di segitu. Ya udah, silakan, bebas. Boleh. Tulis aja di situ 170. Nanti kalau ada yang beli baru bisa. Kan gitu. Tapi kalian tidak bisa langsung beli. Kalau kalian pengen langsung beli, kalian harus beli di harga yang paling tinggi. Sedangkan kalau kalian pengen cepat laku, kalian harus jual di harga yang paling rendah. Yo, siapa yang mau bertanya? Silahkan. Siapa yang belum paham atau tadi masih ada yang terlewat, silahkan. Saya ingin bertanya, Pak. Silahkan Mbak Anuria Khoridatul. Ya, semisal kan saya mau investasi di pasar modal itu. Bagaimana caranya, Pak? Dan membeli saat harga saham naik apa pas turun baiknya. Terus ada resiko tersendiri berinvestasi di pasar modal itu. Terima kasih.
Oke. Yang pertama tadi apa? Banyak banget pertanyaannya ya. Caranya beli. Iya ya, caranya beli ya. Iya, Pak. Caranya beli, kalian harus menghubungi perusahaan investasi, namanya sekuritas ya. Nanti kalian bisa browsing di OJK, kalian klik aja daftar sekuritas. Nah, nanti kalian akan di situ, ya. Di situ, misalnya PT Indonesia Sekuritas. Kali hubungi saja sama PT-nya bagaimana mekanisme pembeliannya ya. Kalau saya daftar di situ terus kalian dapat akun klik ya. Nanti kalau rugi kalian tanggung jawab ya. Ya. Terus yang kedua, tadi apa? Apa Mbak tadi, Mbak? Pas bagusnya itu beli saham pas sahamnya itu harganya pas tinggi apa pas turun. Oke. Bagusnya beli saham itu beli ya. Kalau beli itu adalah ketika harganya di bawah atau harganya di rendah. Artinya terjadi yang namanya under value. Under value itu. Under value itu adalah ketika nilai intrinsiknya lebih dari harga sahamnya. Nilai intrinsik besar dari harga saham. Misalnya gini nih, nilai intrinsiknya sini 180. Kalau harganya ini Pak 150. Nah, berarti kan lebih besar yang kiri toh, benar nggak? 180 ini adalah nilai yang dipersepsikan oleh masyarakat. Jadi misalkan saya nih, saya menilai bahwa PTA bagus. Harusnya PTA itu harganya 180 menurut saya. Maka saya akan beli di situ. Karena dia nilainya lebih tinggi daripada harga sahamnya. Itu adalah namanya under value. Kemudian juga ketika harga sudah di atas nilai intrinsiknya, sudah over value. Over value berarti kemahalan ya. Saya kasih contoh real. Saya kasih contoh real ya. Misalnya begini. Kalian kuliah di IAIN Salatiga. Kalian merasa juara. Kalian merasa hebat. Nilai kalian bagus. Ya, kalau kejadian seperti itu dan kalian menganggap IAIN itu adalah kampus yang biasa aja dan seharusnya saya tidak ada di situ, saya harusnya ada di tempat yang lebih baik, itu namanya kalian over value atau under value. Under apa itu tadi Pak? Under apa itu tadi? Under value ya. Artinya kalian itu terlalu mahal untuk ada di bukan terlalu mahal. Artinya kalian itu punya potensi di dalam berkuliah gitu loh. Karena kalian pintar, kalian hebat, tapi kalian di tempat yang tidak seharusnya. Lebih besar diri kalian, lebih besar nilai intrinsik kalian gitu loh. Sekarang kalau misalnya kalian kuliah di UGM dan kalian merasa selama ini kalian masuk UGM itu karena kalian pembayaran SPP-nya paling mahal. Padahal sebenarnya kalian nggak mampu. Itu kalian under value atau over value? Over value. Over value karena kalian tuh sebenarnya terlalu mahal untuk ada di situ. Kudunya rasemono gitu loh. Ya. Paham ya teman-teman ya? Pak. Kemahalan dan terlalu murah itu bisa jadi sebuah istilah yang harus kalian pahami. Ya. Lanjut. Nah, sekarang kalian sudah paham ya? Tadi pertanyaan ketiga apa Mbak Anuria? Lupa saya.
resikonya, Pak. Resikonya Resiko untuk oke. investasi. Resikonya kalau misalkan jangka pendek, ya, kita bagi dua ya. Jangka pendek itu kalian beli sekarang, harus dijual. Itu jangka pendek namanya. Dan kalau kalian jangka pendek, berarti 10 tahun kemudian atau 5 tahun baru dijual. Itu jangka panjang. Kita harus bedakan dulu ya, beda resikonya. Kalau jangka pendek kalian resikonya namanya fluktuasi harga. Harga bisa aja turun setiap hari. Kan setiap menit turun. Setiap detik bisa turun. Ya. Tapi secara jangka panjang, kalau perusahaannya bagus, memang perusahaannya nilainya bagus, maka harganya juga akan selalu naik. Kalau kalian benar-benar investasi pada perusahaan bagus ya, dan harus didiamkan selama 10 tahun atau 5 tahun. Itu kalau jangka panjang. Gitu ya Mbak Nuria ya. Jadi saya beli sekarang, baru dijual nanti 10 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian. Ya. Nah, ada dua jenis keuntungan yang kita dapatkan ketika kita berinvestasi di saham. Namanya satu capital gain. Yang kedua adalah dividen. Capital gain itu berarti adalah keuntungan jangka pendek karena jual beli. Misalnya tadi saya sekarang beli di harga 150. Terus si D membeli di harga 180. Nah, maka saya untung Rp30. Nah, itu namanya jual beli ya. Nah, kalau dividen apa? Teman-teman, sudah pernah saya jelaskan loh. Tadi aja saya jelaskan. Apa kira-kira teman-teman? Keuntungan saham. Perusahaan kepada pemegang saham. Dividen itu tadi yang saya jelaskan. Ya, misalnya untung berapa tadi 56 juta, terus mau dibagi ke pemegang saham. Nah, itu namanya dividen. Misalnya pemegang saham itu Rp1 per lembar. Jadi kalau kalian punya saham perusahaan ini sebanyak 25.000 lembar, rupiah saya dapatkan berapa rupiah? Kalau satu lembarnya Rp1. Berapa? Kalau misalnya pemegang sahamnya itu memegang 25.000 lembar dan dividen yang dibagikan adalah Rp1 per lembar, ya, maka berapakah total dividen diterima oleh pemegang saham tersebut? 25.000. Rp25.000. Itu namanya dividen. Setiap tahun perusahaan cenderung membagikan dividennya, artinya bagi-bagi keuntungan selama ini gitu loh. Senang toh dapat uang setiap tahun dari perusahaan. Itulah yang disebut investasi. Kalian punya duit 5 miliar. Kalian belikan perusahaan. Kemudian dividen perusahaan itu setiap lembarnya adalah misalnya setiap lembar Rp100. Dari 5 miliar itu kalian mendapatkan 5 juta lembar. Kan tinggal dikalikan. 5 juta lembar dikalikan Rp500. Berapa itu? 500 juta. 25 juta. 2,5 miliar ya? 2,5 miliar. Tinggal dikalikan aja. Ya. Jadi ada dua. Mau jangka panjang atau jangka pendek. Kalau jangka pendek, kalian beli sekarang, jual besok. Untuk mendapatkan selisih harga. Ya, harga saya beli dengan harga saya jual. Tapi kalau kalian mau jangka panjang, berarti kalian keep, kalian pegang sampai bertahun-tahun. Kalian mengharapkan apa? Dividen yang semakin naik. Setiap tahun perusahaan itu bagikan dividen. Kalian tidak peduli dengan harga sahamnya. Itu juga bisa. Begitu ya Mbak Anuria ya? Iya, Pak.
Oke. Saya ke belakang sebentar ya. Tolong kalau ada pertanyaan silahkan diketik bisa atau mau nunggu saya boleh. Sebentar ya. Maaf Pak, tidak ada suaranya. Oke, cek. Sudah dengar? Sudah. Oke, Laila jelas? Maaf Pak, tadi nggak ada suaranya. Iya, sudah jelas pelajaran saya tadi? Sudah. Oke. Melinda, Mila, sudah jelas? Ika? Jelas, Sudah, Pak. sudah Pak. Oke, harus paham loh ya. Harus paham, oke? Kita sekarang masuk ke prakteknya. Jadi kita coba masuk di portal web harga saham, pergerakan harga saham. Bagaimana ya? Kita lihat. Nah ini ya, sudah muncul harga-harganya. Sudah muncul harganya? Sudah, Pak. Oke.
Apakah bergerak-gerak di dekat kalian? Di depan kalian bergerak-gerak enggak? Iya, Pak. Oke, bergerak-gerak ya. Nah, itu harganya terus berubah setiap detik, teman-teman. Ya. Jadi kalian jangan mantengin itu per detik ya. Mantengin gini enggak gitu ya. Enggak gitu ya. Oke, sekarang kita coba analisis. Nah, analisisnya melalui order book namanya ya kalau di sini. Nah, ini ada 8 ya. Sorry, bukan 4, ada 8. Kita lihat di sini ada Astra sebelah sini ya. Saya kasih warna hijau. Di sebelah sini ada apa ini? Apa teman-teman? Nomor 2 apa? Kodenya apa? Kelihatan nggak? Kodenya apa itu? Ini loh. Kodenya apa? Asri. Asri. Kodenya Asri ya. Terus? Sebelah kanannya apa ini kodenya? KLBF. KLBF. Nomor 3 ya. Nomor 4 apa? PTB. BMRI. BMRI. Kelima? PTBA. TBA. 6? Aduh. 7? APA. 8? NDF. INDF ya. Oke, jadi ada 8 slot, ada 8 tempat ya. Ini kita bisa ganti perusahaannya, misalnya di sini mau ganti saya ganti yang nomor 2 saya ganti BBRI juga bisa ya. Nah, ini itu order book-nya, artinya kita melihat pergerakan harganya dari sini. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, di sini bahwa si Astra ASII di sini ada bid, ada kolom bid, ada kolom offer ya. Di sini ya, ada kolom bid, ada kolom offer. Di sini ada lot, di sebelah bid, ada lot di sebelah offer. Nah, kalau bid ini berarti harga belinya. Kalian perhatikan ya, kalian perhatikan bahwa harga bid itu akan muncul lebih rendah atau lebih tinggi daripada harga offer. Ini, dengan ini. Lebih tinggi mana? Lebih tinggi offer ya, Pak. Oke, offer. Jadi kesimpulannya adalah orang yang jualan itu berharap harganya barangnya dibeli dengan harga Tinggi. tinggi. Ya. Sedangkan orang yang beli itu berharap dia bisa beli dengan harga Rendah. rendah. Ya, makanya yang bid di sini itu semakin ke bawah semakin tinggi. Artinya yang ini kan ini lebih tinggi ya, 5.500, di sini 5.275. Nah, yang 5.500 ini ditaruh di atas, kenapa? Karena dia kemungkinan terjualnya lebih cepat daripada yang 5.275. Ya enggak? Karena dia rela beli di harga yang paling tinggi, yaitu 5.500. Kalau yang di bawah, berarti kan dia rela beli di harga yang sangat rendah, yaitu 5.275. Misalnya Arizal mau datang ke saham, terus dia beli. Pengen, Pak, saya mau beli 5.275, ya silahkan boleh. Tapi antri. Kalian nggak mungkin bisa langsung dapat barangnya. Karena barangnya itu sekarang sudah diantri 5.500. Pasti yang diprioritaskan adalah yang 5.500. Karena 5.500 yang paling tinggi. Jadi orang yang dia rela beli di harga paling tinggi, itu akan memiliki kemungkinan yang lebih cepat terjual daripada yang lebih rendah. Itu kalau kita ngomongin bid ya. Sedangkan kalau offer, itu di sini ada 5525 dan di sini ada 5750. Nah, kalau di offer itu kebalikannya. Berarti orang yang jual saham dengan harga paling rendah, ya, orang yang jual saham dengan harga paling rendah itu yang lebih cepat lakunya daripada orang yang jual saham dengan harga lebih tinggi. Ya kayak orang jualan kayak biasa. Saya mau jualan mobil, tapi harganya lebih tinggi daripada pasar, maka saya akan membutuhkan waktu lebih lama terjual daripada yang harganya lebih rendah. Karena saya jualannya harganya lebih tinggi. Paham, teman-teman? Paham, Pak. Oke, jadi ini kalau di offer, ya, di bagian offer untuk yang paling atas ini adalah harga yang paling rendah. Kalau di bid, yang paling atasnya adalah harga yang paling tinggi. Oke. Lot itu adalah jumlah lembarnya.
Berarti tersedia 1.400 berapa ini? 10 lot ya. 1.410 lot yang menawarkan harganya 5.525. Oke, saya hapus gambarnya. Ini ya, saya besarkan ya, coba ya. Biar lebih kelihatan. Nah, ini kan lebih kelihatan. Ya, kita lihat di sini. Ini ada 1.386. Ya, 1.387 ya sekarang. Berarti ada 1.000 sekian. Berubah terus, jadi saya nggak bisa ya lihatnya ya. Berubah terus lotnya. Sekarang 1245, 1244. Ya, nih kita lihat 1245 lagi. Ya kan ada yang terjual, ada yang enggak gitu loh ya. Nah ini harganya sekian 5.525. Ada pertanyaan berkaitan dengan hal ini? Silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Belum, Pak. Yang equilibriumnya yang mana, Pak? Berarti. Equilibriumnya yang ini. Harga yang terbentuk adalah yang ini. 5.500. Jelas ya, kelihatan ya? Sekarang 5525. Gerakannya kan cepet banget, saya ngomong jadi berubah ya. Tadi 5.500, sekarang 5525. Itu equilibriumnya. Yang kebentuk harga kesepakatannya. Kalau yang bid sama offer ini adalah harga antrian. Ini harga antrian ya. Ini yang kebentuk. Lagi ada yang ditanyakan? Mau lihat harga saham apa misalnya? BRIS, Pak. Oke, BRIS. Ini ya, saya masukkan di tengah ya. BRIS. Tet. Nih, harganya segini. 2.670 nih. Sekarang. Beli tuh, Pak. Nah, mau dibeli? Tapi kalau nanti saya harganya turun, tanggung jawab ya. Berarti lah, Pak. Oke, kalau misalkan saya pengen beli BRIS, berarti saya minimal harus menyediakan uang berapa? Siapa yang bisa jawab? Tadi ada clue-nya loh. Clue-nya tadi apa? Clue-nya tadi kan 1 lot 100 lembar. Saya bilang bahwa sekarang pembelian saham itu minimal 1 lot. 1 lot 100 lembar. Berarti berapa, teman-teman? 5,36. Untuk uang berapa? 267. Iya, berapa? 2 berapa? 270. 267.000. Kan tinggal dikalikan toh. Iya. Harganya per lembar sekian. Ya toh sekarang saya punya sekarang peraturannya itu 1 lot 100 lembar. Berarti kan minimal beli kan 1 lot, berarti 100 lembar. Tinggal 100 dikalikan 2670 berapa? 267.000. Oke, berarti sekarang kalian harus mengeluarkan uang sekian untuk bisa beli minimal saham BRIS sebanyak 100 lembar. Murah ya? Murah ya? Iya, Pak. Murah. Satunya murah, Pak. 267.000 aja kalian udah bisa beli BRIS. Ada yang lebih murah lagi. Nih. Nih 2.310, lebih murah lagi kan? Ada yang lebih murah lagi. Nih, cuma Rp200. Nih. Berarti kita hanya butuh duit berapa teman-teman untuk beli sahamnya Asri?
23.400. 23.400. Rp23.400 saja kalian sudah bisa beli. Oh, murah toh? Ya. Murah ya murah itu. Kita belum melihat keuntungan secara capital gain ya, nanti kita lihat. Ada yang ingin ditanyakan? Pak, kalau menanam saham gitu Ki cuma nunggu keuntungan saja. Iya toh. Maksudnya hanya menunggu tok ngono lho. Ya. Oke. Tadi sudah saya jelaskan di depan bahwa ada jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka panjang ya jelas menunggu ya. Saya beli sekarang 1 juta lembar atau mau dibeli cicil juga bisa. Tiap hari beli 100 lembar, besok beli 100 lembar, besok beli 100 lembar, bisa. Ya. Terserah kalian. Mau ditunggu aja ya boleh, bisa. Misalnya rugi terus kalian mau tunggu dia naik juga bisa. Terserah kalian, semuanya bebas. Ya. Itu Mbak Anuria ya. Mbak Anuria Iya, tertarik Pak. untuk beli saham? Tertarik, Pak. Oh iya, ya kalau untuk media belajar nggak apa-apa ya. Kalau pengen apa ya istilahnya praktek, pengalaman, beli aja coba Asri. Ini kan murah, cuma 23.000. Coba aja beli nanti bagaimana kalian kan gitu. Cuma 23.000 kok ya. Gitu. Ya kalau untuk pengalaman sih menurut saya nggak apa-apa lah ya. Nggak usah ngejar keuntungan dulu. Kalian buat belajar dulu aja biar kalian ngerti oh bisnis tuh kayak gitu. Oh perusahaan tuh kayak gitu. Jadi nanti kalau kalian belajar laporan keuangan itu semuanya berguna. Boleh kalau buat pengalaman, buat belajar boleh. Ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silahkan. Sarah. Bagaimana memilih saham yang bagus, Pak? Perusahaan yang sahamnya itu bagus gitu. Oh ya. Oke, untuk pertanyaan Sarah ini itu satu pertemuan sendiri. Jadi nanti ada namanya materi analisis laporan keuangan. Ya, untuk melihat apakah perusahaan ini bagus atau tidak. Ya, nanti akan saya ajarkan bagaimana kita menilai apakah perusahaan ini bagus atau tidak, ya. Nah, teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Pak, kenapa harga saham itu naik turun? Apakah ada faktor lain mungkin? Oke. Maksudnya ada apa gitu? Oke. Sekarang kalau saya bilang, Mbak Anuria, harga jeruk naik turun apa enggak? Iya. Ya, jadi saham itu sama kayak barang-barang lain juga. Jadi dia naik turun berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Kalau memang pada saat itu kekuatan yang paling kuat adalah diturunkan, dalam tanda kutip diturunkan ya, artinya turun, berarti ya turun harganya. Karena memang kekuatan pada saat itu lagi besar di penurunan. Ya, sedangkan kalau memang jatahnya dia naik, ya, ya memang dia akan naik. Nah, siapa yang menggerakkan itu? Kita semua, kita masyarakat. Ya. Sekarang saya kasih pertanyaan kepada kalian. Saya kasih pertanyaan, dengarkan baik-baik. Kalau misalkan kalian semua punya saham Bank BRI Syariah, ya, kalian punya 500 lembar masing-masing. Kalian semua punya 500 lembar masing-masing. Terus saya itu punya sahamnya BRI Syariah itu 1 juta lembar. Ya, kan perbandingannya jauh sekali. Siapa yang lebih bisa menggerakkan harga? Saya atau kalian? Juni. Ya, saya karena saya punya kekuatan untuk menggerakkan harga karena jumlah lembar saya lebih banyak. Misalnya gini, kalian kokoh di harga Rp200. Kemudian saya sebagai pemilik saham BRI Syariah, saya mau jual murah. Bisa nggak? Bisa.
tiba-tiba saya turunkan jebret jadi 100 rupiah. Ada yang beli nggak? Jelas ada, karena harga pasarnya 200. Dibeli dengan harga murah kan orang senang. Nah, maka habis itu harganya akan jatuh nggak? Jatuh. Itulah faktornya. Bisa dipahami ya? Jadi tergantung ininya orang, masyarakat. Persepsinya masyarakat terhadap saham itu. Ada yang orang sifatnya di sini judi, ya. Ada orang yang sifatnya spekulasi. Makanya ada orang bilang saham itu haram, ya nggak? Ya. Kalau haram itu kalau apa? Kalau misalkan dia menggunakan saham ini untuk alat sebagai apa? Sebagai judi, artinya kita taruhan aja, kita kan punya besar, uang besar, kita hancurkan harganya. Nah, seperti itu tuh tidak baik, itu baru haram, itu baru jelek, ya. Tapi kalau kita sifatnya untuk investasi jangka panjang, kita membeli perusahaan, kita membeli value, kita membeli apa? Bagaimana perusahaan itu berjalan, keuntungannya selalu naik, ya, itu yang kita harapkan, maka itu menjadi tidak haram karena kita tujuannya untuk bisnis kan gitu. Misalnya kalian pengen beli saham BRI Syariah untuk jangka panjang, berarti kalian sedang membeli bisnisnya Bank BRI Syariah gitu loh. Paham ya teman ya? Bisa jadi judi, bisa jadi haram, bisa jadi halal. Bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Tergantung bagaimana kita menyikapinya seperti ini. Tapi kalian sudah saya kasih tahu ya rambu-rambunya bahwa ini bisa saja diturunkan harganya. Dalam tanda kutip ada investor yang punya lembar saham lebih banyak, dia bisa menggerakkan harga. Ada yang ingin ditanyakan? Pak, satu lagi, Pak. Ya, boleh. Saya Banyak kan juga pernah boleh. mendengar saham gorengan. Lah, itu saham gorengan itu saham yang kayak gimana, Pak? Dikasih minyak itu loh, Mbak. Jadi saham gorengan itu adalah saham yang sudah saya jelaskan tadi. Saham yang dia tuh sifatnya permainan orang-orang di sana. Jadi misalnya di sini ya, saya kasih lihat di sini ada Asri harganya sekian ya. Harganya sekian ya. Sebentar saya hapus dulu. Harganya kan sekian Asri. Terus saya ini adalah manajernya ya. Saya manajer. Tak telepon investor yang sugih yang memiliki sahamnya Asri. Pak, tolong sahamnya Asri diturunkan dong gitu. Oke, siap. Akhirnya dia kalau mau menurunkan akhirnya dia jual di harga murah atau mahal? Murah atau mahal? Kalau mau menurunkan harga Asri. Murah. Saya kan punya sahamnya. Tak jual di harga misalnya 100 rupiah. Ya. Orang-orang yang di sini kan pasti senang. Orang-orang yang di bid ini loh. Murah banget. Pasti langsung terjadi kan harganya. Langsung cocok kan. Wong ini mintanya segitu. Kan gitu. Nah, karena terlalu murah ini akhirnya harganya jadi turun 100 rupiah. Ya. Terus sekarang di sisi lain. Ya. Sekarang manajernya telepon lagi, Pak yang satunya. Pak, saya minta tolong dong harga saham Asri dinaikkan. Oke, siap. Cara menaikkannya gimana? Beli di harga yang tinggi. Di sini ada 236, 254. Ayo kita beli di 254. Bisa nggak? Bisa. Yuk, beli 254. Maka nanti harga yang terbentuk adalah 254 di sini. Karena sanggup dibeli di harga yang tinggi. Gitu. Jadi nek dadi wong sugih kuwi bisa mempengaruhi pasar. Nah, itulah yang tidak baik. Makanya jangan diikuti dan hati-hati dengan seperti itu. Ya. Nah, jadi itu ada sisi lain. Namanya saham gorengan itu seperti itu. Dia ditarik, diturunkan kencang mungkin. Ya, ada saham-saham yang seperti itu. Karena memang fundamental perusahaannya atau basic perusahaannya tidak begitu bagus. Makanya dia menjadi gorengan di dalam pasar. Ya. Kalau saham-saham LQ45 kayak Telkom, BCA, Bank Mandiri, ya itu saham-saham namanya istilahnya blue chip. Ya, saya tulis di mana? Sini ya. Blue chip. Bentar. Atau di sini aja deh. Bentar. Di notes ya. Nih,
Ada saham-saham namanya indeks LQ45. Indeks LQ45. LQ45 itu adalah 45 saham terbaik. Ya, 45 saham terbaik ini biasanya bukan gorengan, teman-teman. Karena apa? Fluktuasi harganya itu selalu stabil. Jadi enggak dhuwur gini loh, enggak dhuwur gini loh. Ya, tapi stabil. Dia lurus-lurus aja gitu. Set gitu harganya. Ya. Jadi misalnya di sini ada siapa? BCA, ada Telkom, ada Bank Mandiri dan lain sebagainya. Indeks, namanya indeks itu berarti sekumpulan saham yang masuk dalam kategori terbaik. Nah, kalau kalian jangka panjang bagus beli saham-saham kayak gini. Tapi kalau kalian untuk jangka pendek, mungkin saham-saham ini tidak menguntungkan buat kalian karena pergerakannya lama. Ya, mungkin dia sebulan tuh cuman naik dikit atau turun dikit gitu, stabil gitu loh, ya. Tapi sedangkan kayak Asri tadi itu saham gorengan, sehingga harganya itu sangat fluktuatif. Mungkin sekarang Rp200, bisa jadi bulan depan sudah 2.000. Nah, kalau kita sebagai investor jangka pendek mungkin menguntungkan karena fluktuasinya tinggi. Tapi kalau jangka panjang, perusahaan-perusahaan seperti ini tidak bisa dipengaruhi oleh faktor laporan keuangan, karena laporan keuangannya nggak bunyi. Artinya lebih cenderung mengikuti harga bandar atau orang yang memiliki jumlah lembar saham lebih banyak gitu. Jadi bisa membedakan ya. Oke, ada lagi? Silahkan. Ada lagi? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut ya. Sekarang saya mau mengajak kalian untuk melihat historis harga ya. Seberapa besar sih keuntungan yang kita dapatkan di saham kalau kita jual beli saham ya. Nah, kita masuk ke chartnya. Misalnya di sini kita mau ke BCA aja ya. BCA. Kita coba ke BCA dulu ya. Nah, ini chartnya teman-teman, atau historis harganya. Mungkin kalau di tempat kalian jelas nggak ya? Proyeksi harganya jelas nggak? Atau terlalu lama ya? Sebentar, ambil setahun aja. Bentar ya. Ini ya, kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan nggak grafiknya? Kelihatan. Nah, ini adalah grafiknya BCA ya. Kelihatan. Nah, di sini kalian lihat ini rentang waktunya ya. Saya kasih gambar dulu sebentar. Nih, saya di sini ya, ini Maret 2020 ya. Kelihatan merah-merah ya? Oke, di sini ada Maret 2021. Sekarang ya berarti ya. Oke, kita lihat di sini harganya adalah 21 ribuan ya, nih lihat. 21 ribuan. Kita bulatkan aja 21 ribu. Nah, sekarang kita lihat di Maret berapa teman-teman? Sekitar 33 ribuan ya. Iya. Oke. Untung nggak ini teman-teman? Untung. Untung ya.
Ya. Nah, dari perjalanan ini, kalau kita pegang saham ini sebanyak, misalnya nggak usah banyak-banyak, 10.000 lembar aja. Berapa keuntungan yang diterima oleh investor? Jika dia pegang 10.000 lembar, dia beli di harga 21.000, kemudian dia jual di 33.000. Berarti berapa? Setahun ya? Hampir setahun. Berapa teman-teman? Dia beli berapa? Belinya berapa teman-teman? 210 juta. 210 juta. Kemudian jualnya berarti berapa? 330. 330 juta. Sehingga keuntungannya berapa teman-teman? 120 juta. 120 juta. Kita lihat ya, dengan modal 210 juta, dia bisa mendapatkan keuntungan 120 juta dalam waktu hanya 1 tahun. Ini tidak ada di obligasi, deposito, apalagi nabung, kalian nggak mungkin dapat keuntungan sekian. Ya nggak? Tapi resikonya juga tinggi. Kalau misalnya kalian belinya di sini, nih ya saya kasih merah nih. Ini Januari 2020, ya. Terus tiba-tiba kalian jual di Maret 2020, ruginya banyak nggak? Banyak, ini 33.000. Ya, di sini 21.000. Berarti kan turun. Kalau kalian beli di harga 330 juta, ini kan berarti belinya 330 juta. Terus jual di 210 juta. Berarti kan kalian rugi 120 juta. Nah, sehingga saham itu disebut dengan high risk, high return. Jadi dia adalah high risk, high return. Jadi dia salah satu aset yang sifatnya resiko tinggi tapi labanya juga tinggi kalau kita benar-benar laba. Dengan hanya menunggu setahun kita punya 120 juta. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Gimana? Mantap nggak? 120 juta dalam waktu 1 tahun. Mantap. Mantap Iya, ya? Pak. Ya. Jadi kalau dibikin sebulan ya sekitar 10 juta ya. Oke. Jadi 210 juta daripada beli mobil mending buat investasi ini. Kalau bisa menemukan saham yang bagus. Kayak gini. Kalau nggak menemukan yang bagus ya jadinya rugi. Kayak misalkan kalian beli Januari 2020. Nah, kan kalian rugi tuh. Sampai Maret. Terus nanti naik-naik lagi. Resikonya tinggi, teman-teman semua. Ya. Jadi kalau kalian nggak paham, mending nggak usah. Ya. Tapi kalau kalian pengen belajar, beli aja saham-saham kecil kayak Asri tadi. Untuk belajar gimana caranya, kayak gitu. Nggak apa-apa. Kalau untuk belajar nggak apa-apa, saya sarankan. Tapi kalau untuk duit besar, ya jangan dulu. Mending pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Karena semua itu berbanding lurus terhadap resikonya. Resikonya dia asetnya. Silakan ada yang ditanyakan? Oke, udah kelihatan ya teman-teman ya? Ini ada saham apa ini? BRIS. BRIS, berarti Bang BRI Syariah nih, favorit kalian ya.
Nih kan kuliahnya di syariah nih. BRI Syariah. Kita lihat. Ini sekitar bulan apa, teman-teman? Nah, saya turunkan dulu. Nih. Ini ya. Misalnya di sini. Ya, kalian beli di Juli 2020. Harganya berapa itu sekitaran 100 rupiahan ya, 100 rupiah. Satu lembarnya hanya 100 rupiah Juli 2020. Sekarang saya lihat di sini harganya, misalnya di sini ya, saya kasih lingkaran, itu harganya sekitar hampir 3.400. Itu bulan Januari 2021. Hanya berapa bulan teman-teman? 7 bulan ya. Kalian investasi di sini, maka hasilnya sekian. 340%. Besar nggak teman-teman? Besar, Pak. Ya, ini karena apa coba? Efek apa? Efek apa? Kok bisa naiknya tinggi banget? Merger. Kan dia mau merger BRI Syariah. Jadi apa? Bank Syariah Indonesia. Ya, Nggak tahu beritanya? tahu, Pak. Nggak tahu, ada yang nggak tahu ya? Tahu, Pak. Oh, tahu ya. Nah, itu adalah efek itu. Jadi efek informasi itu bisa kayak gitu. Ya. Dulu awalnya cuma sekian-sekian ya. Lurus-lurus aja, lama-lama kok tiba-tiba dalam 7 bulan udah naik sekian. Coba Anda bayangkan kalau kalian punya 10.000 lembar di sini. Ya, kalian beli di harga berapa, teman-teman? Berapa? Harga 100 rupiah, kalian pengen beli di 10.000. Berarti berapa nilainya? Dapat totalnya berapa? 1 1 juta. 1 juta, ya toh? Nah, sekarang kalau di sini kalian jual, kalian kan punya 10.000 lembar. 10.000 lembar dijual di sini berapa, teman-teman? Dapat berapa? Kan per lembar 3.400. Berarti berapa? 34 juta. 34 juta ya. Jadi keuntungan kalian berapa? 33 juta. 33 juta dalam waktu hanya 7 bulan. Ya. Padahal modal kalian cuma 1 juta. Oke. Bisa buat modal nikah itu ya. 33 juta ya teman-teman ya. Hanya dalam waktu 7 bulan. Dan modal kalian hanya 1 juta rupiah. Oh, mantap toh? Mantap, tapi resikonya juga tinggi gitu loh. Nanti kalau turun gimana? Coba saya carikan yang turun ya. Turun agak banyak ya. Misalnya gara-gara pandemi ini apa ya yang turun ya? Kalian pengen lihat apa? Indomaret misalnya ya. Indomaret ya. Nih, ini Indomaret selama 1 tahun teman-teman. Coba kalian lihat. Iki kayak piye ngene iki? Ya. Ini gimana? Coba dapat keuntungannya dari mana coba kalau kayak gini? Bisa nggak dapat untung kalau kayak gini? Ini namanya sideways. Sideways itu lurus. Jadi nggak ada naik, nggak ada turun. Dia cenderung lurus ya selama setahun nih. Ya jelas lurus lah, wong barang dagangannya itu adalah Indomaret. Kok Indomaret ya mau kayak gimana-gimana ya kayak gitu-gitu aja toh. Ya. Kecuali kalau tiba-tiba ada informasi ya, ada informasi tiba-tiba Indomaret membeli saham BCA 80%. Nah, ini udah berita besar ini. Ini pasti naik sahamnya. Percayalah. Karena apa? Karena dia memiliki sektor lain, di mana sektor lain itu besar. Tapi kan duitnya juga nggak sedikit ini. Duit untuk mengakuisisi BCA kan besar juga. Gitu. Kalau kayak gini kan jelas kalian punya duit 1 juta ya, nggak akan naik banyak ini. Yuk gini-gini aja, lurus-lurus aja grafiknya. Apalagi misalnya, contoh lagi. Yang tugas kalian itu loh, apa wae?
Pertamina. Pertamina nggak ada dong. Pertamina kan tertutup. Indofood. Indofood apa kodenya? Tadi yang bilang Indofood siapa? Apa kodenya tahu nggak? INDF. Bener nggak? Nah itu Indofood tuh. Nah ini kayak gini ya Indofood ya. Grafiknya kita lihat. Di sini dia harganya sekitar berapa? 7 ribuan. Ya, di sini sekitar 7 ribuan. Anggap aja 7.700 ya. Di sini berapa? 5.000. Turun nggak? Turun. Nah, ini sekarang sedang penurunan nih. Kayak gini grafiknya. Jadi ini lagi nggak jelas Indofood itu sekarang. Ya. Ini dia turun seperti ini, dia seperti ini. Kalau kalian investasi dalam jangka waktu setahun, ini sedang tidak baik. Nah, saya ajarkan bagaimana cara melihatnya. Sebenarnya kalau cara melihat harga, itu kalian lihat dulu apakah dia sekarang sedang tinggi atau sedang di bawah. Ya, ini tips dari saya. Kalau kalian mau investasi, itu kalian lihat dulu sekarang ini sedang mahal atau sedang murah. Misalnya kayak tadi ya, saya ngomong BCA, ya, BCA tadi kan tinggi banget. Kita lihat kayak gini ya, tapi kan sekarang dia sedang apa? Bentar belum. Nah ini ya, kita sekarang ini kan dia sedang tinggi, ya enggak? Dia sedang di sini loh teman-teman. Dia sedang di sini loh. Yang saya kasih merah. Padahal setahun yang lalu dia bisa segini. 3 bulan yang lalu segini. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita beli di sini, jual di sini untung. Tapi kalau sekarang kita lihat hari ini, apakah dia menguntungkan? Jelas tidak, karena dia sudah mahal ini. Ini dia sudah mahal. Kalau kalian mau lihat secara 5 tahun coba. Jangka waktu 5 tahun bagaimana? Apakah harganya lebih turun? Nggak usah 5 tahun lah. 2017 saja ya. Bentar ya, tunggu ya. Karena besar filenya. Saya mau narik 4 tahun ke belakang. Ya, kita coba lihat bagaimana grafiknya. Jadi salah satu cara awalnya adalah kalian lihat dulu perusahaan ini lagi murah apa lagi mahal. Kalau dia lagi mencapai peak-nya, lagi mahal-mahalnya karena dia sekarang sedang mengeksploitasi keuntungannya, ya dia pasti jelas lagi mahal. Kita lihat di sini ya. Nih, ini tanggal ini 2017 ya. Ini 2017 kita lihat. 2017 dia 14.000. Ya, nih. Nah, kalau sekarang itu harganya di sini ya yang saya kasih merah sebelah kanan ini, tentu sekarang sedang kemahalan ya enggak? Kemahalan kan? Iya. Kalau kalian mau beli sekarang, jelas sudah terlambat. Kalian harus belinya pada saat paling tidak ini. Ya, kalian cari dulu. Ada nggak yang sekarang ini sahamnya lagi murah-murahnya? Jadi kalian mulai memilih saham itu memilih yang paling murah dulu sekarang. Yang lagi murah siapa? Yang lagi di bawah siapa? Dan kalian kemudian analisa yang kedua adalah kalian pilih mana yang prospeknya bagus. Jadi kalian pendekatannya ada dua, historis dulu, baru habis itu future atau masa depannya. Historisnya apa? Sekarang lagi murah apa enggak? Kalau memang lagi enggak murah, berapa toleransinya? Misalnya kalian beli di segini. Kalian ambil data 4 tahun. Kalau beli di segini ya oke-oke aja lah. Masih menguntungkan kalau ke sini kan gitu. Kita lihat selama 4 tahun paling murah dia 14.000. Sekarang harganya 33.000. Jelas dia lagi tinggi, teman-teman. Oke ya. Sama dengan Bank BRI Syariah tadi. Kalau kalian beli sekarang, jelas terlambat. Dia lagi mahal-mahalnya sekarang. Coba ya. Please. Tunggu dulu sebentar.
Nah ini, Bris. Kalian lihat selama 4 tahun ya dari 2017 dia itu nggak ada kenaikan apa-apa nih. Nih. Jika kalian itu ada di tanggal ini dan kalian merasa ini masih agak-agak murah, boleh beli di sini. Tapi masalahnya kalau sekarang itu dia sedang tinggi-tingginya. Apakah dia akan melanjutkan tren naik terus? Nah, itu kalian harus perhatikan. Ya, ini grafiknya grafik 4 tahun loh ya. Oke. Silakan, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Silakan yang ingin bertanya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan, saya tunggu ya. Kita santai-santai aja demi mendapatkan wawasan teman-teman. Ada yang ingin tanya? Ini Bank BRI teman-teman. Nah ini kalau kalian misalkan mau beli, harusnya ini pada saat di sini. Ntar ya saya kasih tulisan ya. Kalau beli itu pas ini, ya pas di sini. Tapi kalau sekarang kalian beli sudah agak mahal, tapi dia masih bisa naik. Kan ini dia selama 4 tahun itu paling tinggi sekian, loh. Ini ya saya lingkari ini. Tapi sekarang di sini, kalau kalian masih toleransi, masih mau naik dari sekian ke sekian ya, dari sekian ke sekian ya, ini ya di sini ya. Jadi kalian kalau beli kalau bisa di sini, karena ini harganya sama dengan 4 tahun yang lalu, ya. Ini berarti lagi murah-murahnya BRI kalau pada tanggal ini kemarin ya. Ini tanggal berapa ini? Mungkin sekitar tahun lalu ini, ya. Nih, kalau di sini ya sudah tengah-tengahan lah ya, gitu. Kalau ini berarti lagi murah-murahnya. Belilah yang saham-saham kayak gitu. Gampang kok sebenarnya. Oke. Silakan, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Udah capek? Oke, ini berapa orang yang datang ya? 34 siswa. Sebentar, saya absen dulu ya. Biar nggak lupa. Yang sudah ini hadir semua ya kayaknya. Bentar. Oh Krisna, Krisna ada nggak Krisna? Krisna katanya
Tadi kontrol Pak, sudah WA Pak Joni. Oke. Sama Berarti, rongsen paru-paru katanya. oke, berarti Krisna sama siapa ya berarti? Ini berapa orang sih? Nah, 33 ya. Ada satu lagi berarti yang nggak datang. Siapa ya? Kayaknya Atta Malika Pak. Atta ya? Sepertinya. Atta Ya. ada? Atta Malika? Ada ya? Benar-benar. Biar saya nggak usah absen gitu loh. Kurang satu lagi. Kan ini 33. Ada saya satu, berarti 32 harusnya. Benar kan? Berarti kurang 3. Kurang satu lagi. Vike ada Vike? Ada, Pak. Daripada saya absen satu-satu, kira-kira siapa ya? Ya, berarti kalian harusnya 32. Alfia Ade ada ya? Ada, Pak. Ani Setianingsih? Muhammad Mitakul Huda ada? Ada, Pak. Oke, yang lain? Majid Rozan ada? Majid ada? Gak ada ya? Tadi ada, saya lihat. Tapi ya udah kita silang dulu aja nggak apa-apa. Oke. Saya simpan ya. Oke, dengan berakhirnya perkuliahan ini, mari kita tutup ya. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti ya. Hari ini tidak ada tugas dulu ya, minggu depan aja tugasnya. Insya Allah minggu depan kita masuk ke analisis laporan keuangan. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan kelancaran. Oke, terima kasih teman-teman semua. Silakan dipimpin doa. Untuk mengakhiri perkuliahan siang hari ini, mari kita membaca doa majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.